Belakangan ini saya lagi dibikin gemes sama generasi Z sama milenial ini atau generasi Y itu bersinggungan. Tapi ketika generasi yang sekarang ini, mereka itu banyak keluhnya, jauh lah, bahkan. Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Dreng. Terus sampai episode terakhir nih ya, begitu terus ya, sampai belum dapat jargonnya. Oke, balik lagi di CCTV guys. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara kerja generasi Y dan generasi Z. Gitu. Ini generasi yang berbeda ya, generasi yang berhimpitan langsung, bukan berseberangan apa namanya, berdampingan ya, karena saya generasi Y atau milenial dibilangnya, dan generasi Z untuk adik-adikku tersayang yang sering healing ya kan, kalian luar biasa. Tapi tetap nanti kita akan bahas generasi Z ini tetap ada positifnya ya. Jadi ini konten yang akan mengeneralisasikan seseorang, tapi tidak semuanya kayak gitu ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh beberapa yang kita ketahui. Oke, jadi ada apa sih dengan generasi Y dan generasi Z ini? Oke, sekarang kita masuk ke fun fact-nya. Saat ini secara demografis banyak generasi X dan milenial atau Y yang bekerja di area kantor. Dengan adanya dua generasi ini, tentunya banyak perbedaan dan bentrok ya yang terjadi dikarenakan adanya generasi gap antara generasi X dan generasi milenial. Sebenarnya ada lagi ya generasi baby boomers ya. Nah, itu ada lagi, cuman kita singgung yang ini dulu aja ya. Jangan semuanya nanti marah. Nanti bareng-bareng marah ke saya lagi generasi yang lain. Nah, secara umum generasi X beranjak dari era pertumbuhan ekonomi, sementara generasi milenial tumbuh di era digitalisasi. Oke, sehingga pastinya terdapat beberapa perbedaan yang mencolok ya di antara generasi ini. Salah satunya adalah gaya bekerja. Nah, milenial dan terutama generasi Z akan segera mendominasi angkatan kerja. Para pemimpin perusahaan melalui divisi HR harus memahami gaya kerja mereka yang berbeda untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi keduanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 generasi milenial, mereka yang lahir antara tahun 80-an ya kan, ini milenial ya, sampai ke pertengahan 90-an akan mengisi 3/4 pasar kerja, menjadi mayoritas angkatan kerja global. Oke, terkait dominasi kedua generasi di dunia kerja, sebuah penelitian oleh Robert Half menunjukkan bahwa 83% senior manager dari 2.800 perusahaan atau unit usaha yang tergabung dalam penelitian tersebut berencana untuk mempekerjakan fresh graduate yang mana merupakan generasi Z pada saat ini. Padahal pada nyatanya kedua generasi ini memiliki perbedaan dalam hal gaya bekerja. Perbedaannya adalah kurang lebih sebagai berikutnya. Generasi Z cenderung pragmatis, milenial cenderung idealis. Betul. Millennials tumbuh dan dalam kerja kolaboratif, sementara Gen Z menyukai kemandirian. Betul. Milenial ingin mengejar beragam job roles, sedangkan generasi Z mengejar career path. Betul. Milenial mengandalkan komunikasi digital, sementara generasi Z lebih suka komunikasi tatap muka. Masa sih ini kebalik kali ini? Milenial mengandalkan komunikasi digital, sebenarnya generasi Z itu kan yang sekarang kali ini ya. Nggak tahu. Benar harusnya ya. Kalian lebih suka tatap muka ya? Iya. Saya enggak juga. Saya lebih suka tatap muka juga. Nah, itu salah satu beberapa perbedaan, bukan salah satu ya. Nah, itu fun fact-nya. Jadi teman-teman, generasi Z dan generasi X ini memang sedang mendominasi lahan pekerjaan ya. Karena memang kan generasi X juga ada, teman mungkin sekarang udah jadi CEO besar gitu kan, udah jadi angkatan-angkatan yang memang sedang settle-nya gitu kan. Tapi sekarang yang lagi memperjuangkan karirnya itu di generasi milenial sekarang, X sama generasi Z ya kan. Jadi
harusnya banyak persaingan dan bersinggungan ya tadi ya sempat dibahas antara generasi Z sama milenial ini atau generasi Y itu bersinggungan karena memang ya masih dekat adik kakak. Habis itu mereka generasi Z datang mengganggu ekosistem pekerja si generasi Y ini gitu kan, mungkin terasa terancam, jadi sering ketemu gap-gap yang lumayan cukup panas ya gitu, apalagi kalau di TikTok gitu, itu seru banget ya perbincangan mereka semua gitu ya. Oke, jadi apa ada pertanyaan? Banyak lagi ya. Oke, pada excited. Oke, tunggu nih. Jadi tim generasi apa? Milenial ya. Jessica? Generasi Z. Oh, ini nih yang sering healing ya. Belum, tapi Jessica belum pernah minta cuti buat healing kok. Ini doang nih. Iwan apa Iwan? Milenial. Oh, abis healing kemarin ya. Milenial udah healing ya. Tapi healing mulu. Healing mulu ya. Emang nih jalan-jalan mulu dia ya. Kemarin habis dari mana kemarin? Dieng gitu. Itu healing juga ya. Healing. Oke, ya. Jadi silakan pertanyaannya apa? Mas, kenapa sih generasi Z tuh katanya mentalnya lebih lemah di dunia pekerjaan? Coba tanya Jessica, kamu emang mentalnya lebih lemah ya? Sering rapuh gitu. Gini Pak. Iya nih gimana? Langsung saya adu aja deh orangnya di sini ya. Aku tuh generasi Z-nya masih agak nyampur-nyampur ke Y. Oh gitu. Ya, selemah itu. Oh gitu. Masih kuat berarti ya? Ya, masih tahunnya merepet-repet kok. Oh. Enggak yang tiba-tiba dikasih kerjaan langsung apa sih begini gitu. Kayaknya ada kalau gitu nggak saya kasih kerjaan. Ada juga tuh. Gitu. Apa sih Pak Fanda? Udah pengen ini aja deh, pengen ke puncak aja gitu, nyari udara segar gitu. Di sini polusinya nggak bagus gitu. Nanti lah kita bareng-bareng ya. Kita harus atur ke Dieng itu. Ini jadi ngobrol nih. Nanti Iwan yang jadi turisnya, tour guide-nya kok turis saya. Kita nanti tinggal datang aja. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa sih generasi Z tuh katanya mentalnya lebih lemah di dunia pekerjaan? Oke. Dunia pekerjaannya. Jadi ini bisa benar bisa enggak. Tapi sepengalaman saya ya saya menerima kan karyawan-karyawan saya tuh sekarang udah banyak yang generasi generasi Z itu ya. Jadi memang saya kan dulu implementator sebuah sistem. Saya tuh ditempatkan di mana aja nggak ada masalah. Justru saya seneng gitu kan, mau saya dari Tangerang ke Bekasi, dari Tangerang ke Cikarang segala macam, saya nggak pernah komplain. Nah tapi ketika generasi yang sekarang ini mereka itu banyak keluhnya, jauh lah. Bahkan kemarin ada 2 baru masuk, dia udah ngeluh katanya capek kerjaannya gitu kan. Ya emang capek gitu kan, kerja itu di mana-mana juga capek gitu kan. Udah ternyata muter-muter, padahal dia baru berapa minggu gitu loh, belum 1 bulan, belum 2 bulan, belum 3 bulan, tapi udah ngeluh kayak gitu. Nah saya agak takut sih ya kalau karena kita udah benar-benar kayak 2 calon bukan calon ya, jadi 2 karyawan kita tuh udah ngeluh kayak gitu ya. Menurut saya nggak tahu kenapa nggak bisa dikerasin gitu ya, padahal mungkin dia belum ketemu kerasnya dunia tuh seperti apa gitu kan. Ya belum tahu kerasnya kehidupan ya kan, berumah tangga, meniti karir gitu. Mungkin menurut dia cari kerja tuh gampang gitu kan, tapi ya mau gimana lagi, kita harus memilih batu-batuan yang memang harus kita lewati gitu ya. Jadi itu harus dihadapi. Jadi kalau cari kerja itu susah ya, kalau nggak mau susah ya nggak apa-apa, tapi ya dapat duitnya segitu ya jangan ngeluh gitu kan. Ya emang kalau misalkan pekerjaannya kita segini ya dapat duitnya segini, kalau lebih ya dapat duitnya lebih gitu. Tapi mengenai generasi Z yang sekarang itu gampang ngeluh, saya ngerasain sendiri bahwa ada yang seperti itu, dan sekarang lagi susah banget. Nggak tahu kenapa dia pengennya apa sih gitu, kerjanya tuh pengennya gimana gitu loh. Saya juga lagi bingung gitu ya. Kalau Jessica enggak lah, aman lah. Makanya dia tadi merepet-merepet katanya. Tahun berapa sih kamu? 2001. Wah itu kan jet banget itu. Itu kan jauh dari gitu ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ya ini ada lagi nih Mas, katanya emang iya ya kalau Gen Z lebih rentan kena mental illness pas kerja? Aduh, mental illness ya. Ini gimana ya? Kayaknya mereka tuh emang mendramatisasi
mendramatisir ya mendramatisir semua ini ya, hal-hal yang berhubungan yang negatif sama mereka ya. Jadi gampang ngedrop gitu ya, mental illness gitu ya. Sebenarnya gini ya, saya tidak menyalahkan kalau misalkan mereka butuh konsultasi ke psikolog, itu penting ya. Ternyata itu emang penting juga. Jadi kalau kalian periksa gigi setiap 6 bulan sekali, itu kan penting juga. Nah kalau ke psikologis juga sama tuh, 6 bulan sekali kalian harus cek. Nah tapi ya tapi nggak segitunya juga lah ya kan. Hidup juga memang ada lika-likunya, ada hidup yang memang lagi susah-susahnya, ada senangnya gitu kan. Tapi kalau drop mental tuh mungkin karena faktor lingkungan juga ya, mungkin faktor orang tuanya juga bisa jadi nggak ada bantalan nih. Mereka tuh kalau ngeluh ke siapa sih? Mereka tuh kalau ngeluh ke sosial media, jadi akhirnya ke publish. Padahal harusnya keluhan mereka tuh bisa sampai orang tuanya aja, tapi orang tuanya yang publish ya enggak. Ya, orang tuanya aja gitu kan. Jadi ngobrol sama orang tua. Jadi peran orang tua itu penting banget ya. Karena gini, kita jangan ngobrol anak-anak generasi Z-nya yang sekarang tunggu aja, tapi orang tua generasi X ini, generasi milenial ini juga lagi tumbuh juga nih. Karena zaman dulu sama zaman sekarang pola mereka ngasuh anak tuh beda gitu kan. Jadi ada perubahan dari sisi generasi milenial itu sebagai orang tua dan anaknya sebagai generasi Z gitu kan. Itu tuh ada pengaruh. Jadi jangan salahkan anaknya juga, tapi ya orang tuanya juga harus dipikirkan gitu. Itu cara yang ngasuhnya udah bener atau enggak. Oke, next. Kenapa Gen Y dan Gen Z sering tidak cocok kalau diminta kerja bareng? Ya. Emang sering ya kayak gitu ya? Jessica sama JJ cocok ya? Cocok aja ya. Yang lain kali ya? Iya. Ya. Iwan sama Jessica nih gak cocok. Kalau menurut saya, jadi generasi X lagi meniti karir, ya kan, yang benar-benar kayak karir dia tuh lagi pengen di top gitu kan, tapi diganggu sama teman-temannya dia yang di bawah ini, generasi Z ini gitu. Gue tuh pengen naikin karir gue loh, tapi kan karena dia rata-rata udah punya anak buah di bawah, nah yang di bawah ini rese-rese nih disuruh ini nggak mau, ntar cuti, ntar resign segala macam. Jadi mungkin sering gapnya tuh ke sana. Lu tuh maunya kerjanya gimana sih generasi Z gitu kan. Jadi milenial ini lagi pengen up-upnya, sehingga dia butuh karir juga yang lagi diawasi sama generasi X gitu kan si milenial ini. Nah akhirnya generasi di bawah ini yang Z ini, ketika dia jadi fresh graduate atau baru kerja ini, ada aja keluhannya, yang dimana keluhan ini tidak pernah terjadi ketika di generasi milenial itu atau generasi Y itu ya, generasi Y itu. Jadi mungkin itu yang akan makanya sering bergap ya gitu. Tapi kalau misalkan udah lintas ke beda generasi lagi, kayak generasi X ke generasi Z itu, ya mungkin karena tidak bersentuhan, karena levelnya udah nggak di situ. Kecuali generasi X ini masih di level yang di situ ya, ada yang salah mungkin. Nah jadi itu mungkin makanya mereka saling berdampingan itu ya, mungkin karena dari sisi karir atau cara kerjanya mereka nggak sesuai. Karena dulu tuh gue nggak gini cara kerjanya, jadi lu tolong dong bantu gue gitu kan, untuk bisa jadi lebih mantap lagi. Oke, lanjut. Nih katanya, apakah generasi Y itu cenderung menjadi sandwich generation? Iya itu ya, Y itu ya, generasi Y. Iya itu benar. Tapi generasi Z juga ada sih yang jadi itu. Tapi mungkin sekarang lebih banyak kali ya. Ya kalau saya kan generasi milenial ya, atau generasi Y ya. Ya lagi masa itu juga jadi sandwich generation ya. Jadi orang tuanya jadi 4, anaknya jadi 2. Ya kan, istri tetap 1. Ya kan, jadi jadi banyak tuh plot keuangan yang harus disisihkan gitu kan. Karena kan orang tuanya jadi 4 tuh, dari saya sama mertua gitu. Jadi saya curhat nih ya, habis itu ada anak, habis itu ada istri juga yang harus dinafkahi. Jadi memang lumayan jadi sandwich generation gitu. Jadi ya kalau masanya mungkin ya lagi masanya ya. Tapi memang ada beberapa teman saya juga yang X sekarang masih gitu kan, masih jadi sandwich generation karena orang tuanya panjang umur. Ya jadi harus tetap dibiayai gitu kan. Tapi kalau generasi Z sekarang mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak ya, tapi harusnya masih ada juga. Oke, lanjut. Mas setuju nggak kalau Gen Y dikatakan lebih kolot dalam bekerja dengan sesama anggota tim? Nggak juga ya.
kayaknya tergantung ya dari sisi mana ya. Kalau dari sisi saya kayaknya justru gen Y ini yang lagi mengadopsi peralihan dari yang zaman kolot sama zaman yang sekarang digital. Ini sekarang Gen Y ini lagi mencoba untuk mengadaptasi. Tapi kan generasi Z sekarang kan nggak mengadaptasi zaman dulunya kayak gimana. Jadi dia taunya udah jadi aja sekarang nih. Sekarang kan perkembangan teknologi udah mau jadi banget gitu. Apa-apa tuh udah gampang banget gitu. Nah sekarang generasi Y ini nih yang memang harus digempur secara perpindahan gitu ya. Masih banyak generasi Y ini yang belum tahu masalah digital dan segala macamnya gitu. Padahal itu mempermudah mereka gitu. Jadi menurut saya nggak juga sih. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas. Apa tuh? Biasa. Ya, Jess. Kalau Mas tim yang mana nih? Tim apa nih? Generasi. Saya kan tim generasi Y dong. Pasti dong. Apa dari sudut pandang ininya? Dari sudut pandang misalnya pekerjaan, mending gitu. generasi milenial atau Z? Iya. Oke. Sulit ya. Ya tetap sih saya lebih suka ya karena belakang ini saya lagi dibikin gemes sama generasi sama generasi Z gitu. Saya lebih suka sama generasi ya saya yang Y ini gitu ya. Karena kalau udah ketemu sama generasi saya memang ngobrolnya udah beda lagi gitu kan, maksudnya dibandingkan dengan generasi Z sekarang ya. Tapi tidak semua generasi Z seperti itu, ada juga yang bagus juga. Tapi setidaknya dari sisi pekerjaan agak lumayan nyambung ya kan, agak lumayan srek kalau kolaborasinya sama generasi saya sendiri gitu. Bahkan generasi X pun saya masih agak nyambung. Cuma kalau generasi Z ini saya masih belum tahu ilmunya apa. Tapi semoga nanti bisa ketemu. Oke. Itu kurang lebih guys. Jadi apapun generasinya kalian tetap ada plus minusnya ya. Jadi tidak usah masalah. Tapi ya kita saling memperbaiki diri aja ya. Bahwa di depan itu ada banyak opportunity dari segi generasi apapun ya. Jadi jangan kalian mempersempit diri kalian sebagai generasi A, B, C, D segala macam, semua sama, ada plus minusnya. Tapi yang penting tetap dari diri kita sendiri. Oke? Thank you guys sudah nonton lagi video kami. Jangan lupa di like, subscribe, and komentar kalau mau ada yang bertanya-tanya ya. Banyakin aja komentarnya, nggak apa-apa ya. Nanti kita jawabin pertanyaan kalian. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, bapak ibu, orang tua, mertua, tetangga, tukang warung, tukang martabak, mungkin mau nonton ini juga ya. Thank you semuanya guys, bye bye.